wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi nih bersama saya Najwa Syakira di podcast Ngopik, Ngobrol Perkara Iman. Teman-teman, kali ini tema kita sangat menarik nih teman-teman, yaitu implementasi akhlak muslim terhadap pemuda masa kini. Di sini saya sudah bersama dengan tamu yang super duper spesial, yaitu Ustadz Ahmad Sayuti Nasution SPDI. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz, untuk mengawali obrolan kita pada kali ini, Ustadz, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak dan apa kaitannya dengan adab, sopan santun, karakter dan perilaku baik serta amalan soleh nih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menarik pertanyaannya berkaitan dengan akhlak ini, dan memang boleh kita katakan ini menjadi PR yang update untuk anak-anak muda, untuk siswa-siswa kita sekarang. Akhlak itu dalam bahasa agama kita sebut sebagai adab ya, budi pekerti, perilaku, kemudian sopan santun, kita katakan seperti itu. Bahkan sebenarnya akhlak ini identiknya kepada hal-hal yang positif. Ketika orang menyebutkan seseorang itu berakhlak, maka sesungguhnya dia sudah berperilaku positif. Oleh karenanya penting sekali memang menjadi pembicaraan agar anak-anak muda kita sekarang lebih mengerti, lalu kemudian berusaha memperbaiki diri agar menjadi orang yang berakhlak. Namun sebenarnya akhlak itu sendiri dalam kajian ilmiah dibagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah atau akhlak yang baik, juga akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela begitu. Jadi akhlak itu adalah akhlak yang baik itu adalah sesuatu perilaku yang positif ya Ustaz. Benar Ustaz. Nah Ustaz, selanjutnya nih, seperti apa saja sih yang dikatakan sebagai akhlak buruk dan apakah akhlak buruk itu bisa diperbaiki? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Imam Al-Ghazali sebenarnya lebih cenderung bahwa akhlak itu baik. Orang yang berakhlak itu berorientasi kepada kebaikan. Namun begitu kita memang mesti mengenali bagaimana akhlak-akhlak yang buruk itu. Nah, dalam Islam akhlak yang buruk itu disebut sebagai akhlak mazmumah. Akhlak tercela gitu ya. Yang paling populer itu melawan orang tua, tidak patuh kepada orang tua, kemudian tidak beribadah, kemudian melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, kemudian akhlak buruk kepada manusia seperti menipu, memfitnah, kemudian iya masuk. Dan itu mungkin lebih viral di kalangan para pemuda, para pelajar saya kira ya, bullying itu termasuk dalam kategori akhlak buruk gitu dia. Jadi seyogianya akhlak buruk itu bisa diperbaiki ya Ustaz? Insya Allah bisa dengan tahapan-tahapan tertentu. Nah Ustaz, apa sih pentingnya dari adanya upaya pembinaan dan perbaikan akhlak pemuda pada masa kini nih Ustaz? Wah, penting sekali. Kalau kita lihat dalam fakta sejarah bahwa sesungguhnya Rasul katakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, datang ke muka bumi ini menjadi utusan membawa risalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi target utama memperbaiki tataran kehidupan manusia itu bukan akidahnya, bukan hukumnya, bukan pula ekonomi dan politiknya, tapi lebih kepada perbaikan akhlak. Sebab dengan akhlak yang baik, akidah akan lebih mudah diperbaiki, kemudian hukum akan lebih mudah diatur dengan rapi, begitu juga politik dan ekonomi gitu. Menurut Ustaz nih, seperti apa sih akhlak pemuda masa kini khususnya di Indonesia nih saat ini? Sudah sampai titik yang memprihatinkan saya kira, di mana
kejahatan pemuda, kenakalan remaja itu sudah sampai titik kulminasi terendah, kulminasi tertinggi. Mereka sudah tidak lagi peduli dengan adab, dengan aturan main, dengan tata krama. Saya tidak katakan semuanya ya, saya tidak katakan semuanya, tapi sudah merambah pada tingkat yang mengkhawatirkan, sudah sampai pada tingkat yang perlu penanganan serius dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya keluarga, tidak hanya sekolah, madrasah, tapi seluruh komponen masyarakat harus mulai peduli untuk bersama-sama, ya, untuk bersama-sama memperbaiki akhlak anak-anak muda kita sekarang. Nah, gitu dia. Hal apa saja menurut Ustadz yang sangat berpengaruh besar dalam perubahan akhlak? Saya kira pendidikan. Pendidikan itu memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan akhlak. Itulah kenapa ketika Rasulullah hadir dan berupaya memperbaiki akhlak umat ketika itu, proses pertama yang dilakukan Rasulullah adalah proses pendidikan dalam bentuk halaqah. Dan begitu pun kemudian hari ini orang-orang tua berharap ada perbaikan akhlak kepada anaknya dengan memasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Nah itu dia. Saya kira kalau mau baik akhlaknya, berikan pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, Ustadz, selanjutnya nih, adakah petunjuk dari Al-Quran dan hadis tentang seperti apa akhlak ideal yang harus dimiliki setiap manusia, dan mungkinkah kita mewujudkan akhlak ideal itu dalam diri kita masing-masing? Itu menjadi cita-cita dan impian oleh seluruh pemuda-pemudi beriman, seluruh orang-orang beriman, bahwa kita memiliki akhlak sempurna. Akhlak ideal seperti apa? Rasulullah adalah kesempurnaan akhlak. Pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah itu, maka Aisyah mengatakan, karena Rasulullah wa khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran, katanya. Artinya Rasulullah itu menurut Aisyah, dan saya kira juga menjadi pemahaman kita, bahwa seluruh akhlak yang dituntunkan oleh Al-Quran itulah yang diamalkan oleh Rasulullah. Maka kemudian seiring dengan pertanyaan tadi, apakah kita mungkin memiliki akhlak yang sempurna? Mungkin, selama kita merujuk kepada Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selagi pedomannya masih Al-Quran dan hadis ya Ustadz? Selagi pedomannya Al-Quran dan hadis. Ustadz, ada kalimat nih, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Apakah ini juga bermakna memperbaiki akhlak di usia dewasa itu juga sulit nih Ustadz? Bagaimana nih menurut Ustadz? Ya, orang-orang tua dahulu indah bahasanya, memang luar biasa ya, memiliki makna yang perlu memang menjadi renungan kita bersama. Belajar di waktu kecil katanya, karena memang memperbaiki akhlak anak-anak, remaja, pemuda itu sedikit lebih mudah dibanding kemudian setelah tua baru kita merubah ke arah yang kebaikan. Ini memang jauh lebih sulit. Tapi sekali lagi kita harus sampaikan, sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Berubah kepada yang lebih baik sekarang atau tidak sama sekali. Sekarang dalam artian siapapun kita, dimanapun kita, dan kapanpun kita harus menjadi lebih baik hari demi hari. Kalau pernyataan tadi apakah sulit? Ya tentu saja sulit. Itu sudah pasti. Karena memang proses pendidikan itu dimulai dari buayan sampai ke liang lahat. Maka kemudian kalau dimulai dari sesudah dewasa itu pasti tidak akan sama seperti ketika kita memulainya di waktu kecil. Karena memang kalau misalnya masih kecil tuh lebih mudah diindikan ya Ustaz. Lebih mudah diarahkan, ya, lebih mudah untuk diberikan bimbingan. Ustaz, selanjutnya nih, bagaimana seharusnya kita menanggapi fenomena kurangnya akhlak pelajar seperti yang sedang viral saat ini? Ada siswa menghina gurunya di konten YouTube-nya, ada juga pelajar yang ditangkap polisi karena kasus geng motor, dan banyak lagi nih Ustaz. Bagaimana nih Ustaz? Ya, itu menjadi keprihatinan kita bersama.
seluruh komponen masyarakat, pemerintah, masyarakat umum. Dan memang itu semakin marak hari demi hari. Kalau kita lihat begal merajalela dan pelakunya usia-usia pelajar, usia-usia pemuda. Maka perlu kesungguhan bagi semua pihak, baik orang tua, guru, teman-teman, para pemangku kebijakan ya kita katakan harus peduli. Apalagi hari ini kalau kita katakan kita tidak lagi harus berkutat dengan kondisi kita saja. Kita boleh melihat saudara-saudara kita sekarang yang sedang berjibaku, berjuang, lalu kemudian syahid di Palestina, dan sebagian besar diantaranya adalah anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil. Karena orang-orang tua mereka lebih dahulu mujahid, menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terlalu naif kalau kita hanya berputar pada wilayah kondisi kita, kenakalan remaja. Maka perlulah kita adakan semacam pencerahan-pencerahan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Sosialisasi. Iya, boleh kita katakan bahwa ayolah berubah, sebab ada banyak yang harus kita lakukan di masa depan. Jadi tidak harus kita rusak masa muda kita, masa remaja kita, masa belajar kita dengan hal-hal yang bersifat negatif dan tidak penting. Saya kira itu nih. Ustaz, ada nih juga kalimat yang mengatakan Ya. Bagaimana kita di masa depan itu ditentukan dengan masa kininya, Ustaz. Betul. Jelas sekali begini. Seorang ulama besar, Imam Mustafa Al-Ghulaya ini pernah mengatakan, inna fi aidis syababil amril ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Tergantung di tangan para pemuda lah nasib suatu umat di masa depan, dan di telapak kaki mereka lah nasib mereka sendiri. Apa maksud ulama besar ini? Bahwa sesungguhnya harapan kita tergantung di tangan para pemuda. Akan jadi apa agama ini, bangsa ini, negara ini 10-20 tahun yang akan datang? Jawabannya anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja sekarang. Kalau mereka adalah generasi-generasi terdidik, generasi-generasi yang siap berjuang dan bertanggung jawab, maka sungguh 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, negara ini akan menjadi negara yang adidaya, negara yang makmur sentosa, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu juga dengan agama kita. Tapi kalau anak-anak muda kita sekarang, anak-anak muda yang cengeng, lemah, apa istilah anak-anak muda sekarang, alay ya, maka kita tidak berani berharap bagaimana bangsa dan agama kita di tahun-tahun yang akan datang. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Iya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan para pelajar sebagai wujud semangat memperbaiki akhlak kami sebagai pemuda masa kini? Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh para pelajar Mansatu Langkat. Ketika mereka kemudian dengan kepeduliannya menggalang dana untuk membantu saudara-saudara mereka di Palestina. Saya pikir ini adalah sebuah kegiatan positif dan membangun mujahadah mereka. Lalu kemudian mereka menutup kegiatan itu dengan sholat ghaib, dengan bertujuan mendoakan saudara-saudara mereka di Palestina. Saya kira pemuda-pemuda, pelajar-pelajar yang seperti inilah yang dirindukan oleh negara ini. Pemuda-pemuda yang tidak hanya peduli dengan diri mereka sendiri, tapi peduli dengan saudara-saudaranya. Yang saya maksudkan, itu salah satu bentuk kegiatan positif yang boleh bisa dilakukan dan berdampak sangat baik terhadap pemuda. Boleh jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan sharing ya, nonton bareng, bagaimana sekarang yang terjadi, yang dilakukan oleh para Zionis itu, sehingga terbangun jiwa jihad mereka, jiwa kepedulian mereka, dan itu penting untuk memperbaiki karakter dan pemikiran mereka. Saya kira itu. Ya, Ustaz. Berbicara tentang Madrasah Aliyah Negeri Satu Langkat ini, Ustaz. Menurut Ustaz, bagaimana sih akhlak pelajar di Mansatu Langkat saat ini? Adakah kurang atau lebihnya, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyempurnakannya? Ya, saya mulai bertugas di Mansatu Langkat ini tertanggal 1 September
SPMT saya di tanggal 1 September 2023. Itu artinya sampai hari ini saya sudah bertugas selama kurang lebih 2 bulan. Dalam pandangan saya, siswa-siswi Man 1 Langkat ini sudah cukup baik, sangat baik malah. Tapi kita tidak boleh harus berpuas diri. Artinya dengan berpuas diri kita khawatir kita menjadi lalai dan lengah. Kita mesti terus memperbaiki diri. Kalau hari iya betul. Kalau hari ini kita merasa kita sudah baik, ayo menjadi lebih baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih harus kita perbaiki, mari kita perbaiki bersama-sama. Tapi sejujurnya saya katakan Man 1 Langkat adalah sekolah yang memiliki siswa-siswi yang boleh dibanggakan, terutama dalam akhlak, dalam adab dan etika terhadap guru, etika terhadap teman-teman. Tapi itu tadi perlu kita garis bawahi, kita tidak boleh harus berpuas diri. Untuk mengakhiri obrolan kita pada kali ini nih Ustadz, apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada sahabat Man 1 Langkat dimanapun berada? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat-sahabat Man 1 Langkat yang dirahmati Allah, terutama buat yang masih menimba ilmu di Man 1 Langkat, tapi tidak menutup kemungkinan buat seluruh alumni yang mampu menjangkau siaran kita, bahwa pada prinsipnya kita bangga pernah menjadi keluarga besar Man 1 Langkat, kebanggaan yang akan membekas dalam hidup kita. Tapi dalam kebanggaan itu kita selipkan pesan bahwa kita mesti harus menjaga nama baik Man 1 Langkat, menjaga nama besar Man 1 Langkat. Dengan cara apa? Pertama, kita harus berbuat di tengah-tengah masyarakat. Kita anak-anak muda, di bahu kita dipikulkan amanah untuk umat ini. Oleh sebab itu berbuatlah sekecil apapun, kalau kita mampu lakukan di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita sudah mengharumkan nama Man 1 Langkat. Karena kita sepakat dengan aturan main begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Pesan terakhir dari saya, ada pepatah mengatakan gini, kalau mau jadi besar, lakukanlah hal-hal walaupun kecil tapi dengan cara-cara yang besar. Kita tidak perlu bermimpi merubah satu tatanan negara, tapi kita boleh merubahnya dari hal-hal kecil, dari lingkungan sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, mengarah ke arah yang lebih baik. Karena sekali lagi, di tangan para pemuda, para pelajar ini tersimpan amanah besar yang diperuntukkan untuk agama ini, untuk bangsa ini. Maka mari kita berjuang, mari kita berbuat, dan mari kita lakukan yang terbaik. Saya kira itu. Baik Ustaz. Jadi para pemuda, ayo sama-sama kita perbaiki akhlak kita perbaiki adab kita, tingkatkan lagi akhlak-akhlak yang baik pada diri kita. Karena sejatinya al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Iya, Benar ya Ustaz? betul sekali. Terima kasih ya Ustaz telah meluangkan waktunya untuk obrolan kita pada Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Ini kebanggaan, ini adalah penghormatan terbaik untuk saya. Sekali lagi terima kasih untuk Jumansa. Sukses terus, menjadi besar, berjuang di tengah-tengah umat. Karena sekali lagi dakwah itu tidak hanya di atas mimbar. Apa yang kalian lakukan hari ini jauh lebih besar daripada apa yang dibicarakan orang di atas mimbar saja. Sukses terus, mudah-mudahan segala jerih payah kalian diganti kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, sekian podcast kita pada kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jumansa, jujur, amanah, santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.